Perlu diketahui Bapak Ibu, terkadang ada orang itu bercita-cita ingin sekali ke tanah suci, ingin sekali melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh. Sebab mungkin tetangganya, saudaranya sudah pada pergi ke tanah suci, bisa melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Hanya saja kenyataannya, ternyata sampai hari ini belum juga terlaksana. Namun ada juga seseorang itu diqadar oleh Allah, hartanya banyak, rezekinya berlimpah, usahanya di mana-mana, tapi kenyataannya di hatinya sama sekali tidak ada niat ke tanah suci untuk melaksanakan haji, untuk melaksanakan ibadah umroh. Waktunya habis untuk ngurusi usahanya, ngurusi pegawainya, ngurusi hobinya. Kalau dia hobi kendaraan mewah, hari-harinya sibuk ngurusi kendaraan mewahnya. Bahkan terkadang jika keinginannya sudah tercapai, besoknya dia kembali merencanakan keinginan-keinginan yang lainnya. Sehingga terus dan terus sampai akhir hayat hidupnya sibuk ngurusi dunia. Apakah seperti itu ada, Abah? Ada. Hanya saja di sini saya mengingatkan Bapak Ibu. Ingat, yang namanya haji dan umroh itu merupakan panggilan dari Allah. Jika Allah sudah memanggil pada hambanya untuk haji atau umroh, maka Allah akan mampukan dia. Dalam artian, Allah akan cukupi rezekinya, Allah akan cukupi bekalnya, Allah akan memberikan jalannya. Itulah hebatnya haji dan umroh. Kalau Allah sudah panggil, maka Allah akan cukupi segala sesuatunya, Allah akan mampukan orang tersebut. Hanya saja kita sebagai seorang muslim Bapak Ibu berkewajiban untuk berikhtiar dan juga berkewajiban untuk berusaha. Agar apa? Agar keinginan Bapak Ibu bisa tercapai, bisa haji maupun ibadah umroh. Lalu apa kira-kira Abah yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan. Yang pertama, ingat ya, yang pertama dari sekarang Bapak Ibu, kalau ada keinginan haji dan umroh, supaya dimantapkan di dalam hatinya, supaya memiliki niat yang kuat. Jangan melempem, jangan setengah-setengah, niatkan yang kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silahkan memperbanyak doa kepada Allah. Caranya bagaimana Abah? Caranya silahkan bangun malam, sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat. Minta kepada Allah, berdoa di sepertiga malam yang akhir. Karena apa? Karena ingat, sepertiga malam yang akhir merupakan waktu yang mustajab. Silahkan perbanyak doa. Itu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, silahkan menabung. Sisihkan rezekinya, mantapkan di dalam hatinya, kalau sudah masuk ke tabungan jangan diambil lagi. Niatkan tabungan ini untuk umroh. Dan barangkali yang ingin haji, niatkan ini untuk haji, jangan diambil lagi kalau sudah ditabung. Itu ya. Yang ketiga tadi apa? Silahkan menabung. Kemudian yang keempat, ini sangat penting Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu berani melangkah. Kenapa harus saya katakan berani melangkah? Karena ada orang niat ada, rezeki ada, tapi tidak mau melangkah, ya tidak bisa. Melangkah seperti apa Abah? Melangkah dengan cara berani mendaftar. Kalau orang tersebut ingin umroh, ya silahkan beranikan untuk mendaftar umroh. Sebab apa? Sebab karena hal ini merupakan tahapan-tahapan seperti itu. Tahapan-tahapannya memang seperti itu.
Kalau orang itu ingin umroh, berarti ya harus mendaftar umroh. Kalau orang itu ingin melaksanakan ibadah haji, ya silahkan mendaftar haji. Caranya bagaimana yang namanya mendaftar? Silahkan. Yang pertama, kalau ingin umroh, pilih travel yang berizin yang resmi. Yang kedua, siapa yang bakal membimbing keilmuannya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ingat, kita niatnya adalah ibadah. Kita mengeluarkan bukan hanya saja waktu, tapi juga biaya puluhan juta. Bagaimana caranya supaya maksimal ibadahnya? Kemudian siapa yang bakal membimbingnya? Tidak perlu Bapak Ibu merasa khawatir, tidak perlu merasa takut. Kenapa? Kan tadi, kalau Allah sudah memanggil, maka Allah akan memberikan jalannya. Tidak perlu Bapak Ibu terpengaruh dengan orang lain. Ingat ya, tidak perlu Bapak Ibu terpengaruh. Yang penting tadi, silahkan pilih biro travel yang resmi, yang berizin. Yang kedua, tentukan siapa kira-kiranya yang bakal membimbing ibadahnya. Ini sangat penting. Jangan karena suatu hal, akhirnya ini diabaikan. Karena ikut teman, karena ikut tetangga. Sehingga apa? Sehingga yang nomor 2 ini diabaikan. Padahal yang nomor 2 tadi ingat, siapa kira-kira yang membimbingnya, siapa yang akan memberikan ilmunya. Sebab apa? Sebab kita ini kan akan ke tanah suci ingin beribadah. Orang beribadah itu kan harus berilmu. Berarti 2 hal ini perlu dipikirkan, perlu juga Bapak Ibu siap dengan keilmuannya. Ya, tidak perlu terpengaruh karena hal-hal yang lain. Mantapkan dalam hatinya. Ya, travelnya resmi, kemudian siapa pembimbingnya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah menentukan hal ini, berani mendaftar, berani menentukan siapa nih kira-kiranya yang membimbing saya, ibadah saya, itu berarti Bapak Ibu sudah berani melangkah menuju ke Baitullah. Karena seperti itu Bapak Ibu tahapan-tahapannya. Silahkan, tadi ya, niatkan yang kuat, berbanyak doa kepada Allah, silahkan menabung. Kemudian silahkan berani melangkah untuk mendaftar, untuk menentukan keberangkatan. Orang yang berani mendaftar itu beda Bapak Ibu dengan orang yang belum mendaftar. Orang yang sudah mendaftar berarti dia akan mempersungguh ibadahnya nanti di sana. Ya, akan mempersungguh segala sesuatunya. Contoh, orang yang sudah mendaftar berarti dia akan mempersiapkan keilmuannya, mempersiapkan paspornya, surat-suratnya, mempersiapkan bekal-bekal yang lainnya, perlengkapannya dan lain sebagainya. Nah, dengan cara mendaftar itu Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah melangkah 1 langkah menuju Baitullah. Nah, hal ini, 4 ini Bapak Ibu silahkan dilakukan. Kalau Bapak Ibu umpama niat sudah mantep, banyak doa, kemudian menabung sudah cukup, rezekinya bekalnya ada, tidak mau mendaftar bagaimana? Karena memang ini menentukan, ya, menentukan bagaimana? Menentukan agar Bapak Ibu bisa tadi, bisa berangkat umroh atau berangkat haji. Silahkan beranikan diri untuk mendaftar.